Oke, baik, tidak berlama-lama lagi ya, saya akan menghadirkan seorang pembicara spesial ya. Sebelumnya saya akan membacakan, tentang, CV dari pembicara ini ya. Eee, oke, beliau lahir di Kudus tanggal 31 Januari 1970 ya, dan beliau mempunyai satu suami ya, dan 2 putri ya, Bapak Ibu. Lalu pendidikan SD, SMP-nya di Al Islam 2 ya, dan SMP Negeri 1, SMA Negeri 1 Kudus. S1-nya beliau, yaitu di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Nah, ini siapa nih yang rumahnya dekat UGM? Boleh chat di kolom chat. Yo, siapa? Yo, ini tetangganya Bu Dokter nih berarti ya. Waktu Bu Dokter menyelesaikan S1-nya ya, pada tahun 1989 sampai 1995. Dan beliau tidak hanya berhenti sampai di situ, karena beliau pembelajar sejati Bapak Ibu. Beliau melanjutkan S2 ya. S2-nya di sini di manajemen rumah sakit, Fakultas UGM ya, di UGM juga pada tahun 2007 ya. Wah, cocok sekali nih kita belajar dari beliau. Tetapi tidak hanya itu ya. Selain S2, beliau melanjutkan spesialis ya, kedokteran spesialisnya nih ya. Di spesialis dokter gigi spesialis radiologi, kedokteran gigi Unpad. Wah, 2019 ya. Wah, ini keren sekali ya ini ya. Lalu tidak hanya itu Bapak Ibu ya, beliau melanjutkan subspesialis. Jadi sudah S1-nya, sudah S2, lalu, spesialis juga. Nah, subspesialis lagi Bapak Ibu ya. Dan kemarin, beliau baru di apa ya, kalau bahasa mungkin kalau bahasa saya awamnya saya kurang paham ya, mungkin baru di wisuda gitu ya. Kemarin di Bandung ya, di Bandung itu sebagai subspesialis itu di radiologi patologi RKG Unpad 2023 kemarin ya. Belum lama kemarin Bapak Ibu. Jadi ilmunya masih fresh banget. Nah, kenapa saya bilang beruntung? Karena memang beliau ini ya, pembicara kita nanti ini adalah orang yang spesial, yang benar-benar ahli di bidangnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga melakukan tanya jawab oleh beliau. Oke, selain itu saya akan membacakan tentang pekerjaan beliau ya. Pada tahun, 1996 sampai 1999 beliau sebagai dokter gigi PTT ya, lalu dilanjutkan, di RS Bakti Asi sampai 2005 Bapak Ibu. Lalu juga Pandeglang nih, mana nih orang Serang, Banten, Pandeglang, coba di-chat di kolom chat. Nah, beliau juga, eee, pernah ya bekerja di RSUD Pandeglang dari 2005 sampai 2009. Lalu juga di RSUD Tangsel, Tangerang Selatan. Mana orang Tangerang nih ya, pasti ada saya yakin nih. Ya, dan, beliau juga menjabat sebagai Kasubag Umum di RSUD Tangerang Selatan 2010 sampai 2014. Jadi, selain beliau ahli di bidangnya sebagai dokter gigi dan spesialis, tapi juga beliau leadership-nya juga bisa diajungkan jempol ya Bapak Ibu ya, karena terbukti beliau pernah menjadi Kasubag Umum di RSUD Tangsel. Lalu beliau, sekarang gitu ya, dokter gigi spesialis RKG di RSUD Kota Tangerang Bapak Ibu. Tidak hanya itu, beliau juga bekerja di Ladoggi Angkatan Laut. Laboratorium Dokter Gigi Angkatan Laut ya, dekat kantornya, kita ya, dekat sini ya. Lalu juga di Hai Dental. Oke baik teman-teman ya, kita sambut dengan tepuk tangan meriah di rumah masing-masing ya, tepuk tangan yang meriah ya. Untuk dokter kita, Dokter Gigi Nur Rahmawati, MKes SP RKG. Oke, dipersilakan Ibu Dokter. Terima kasih sebelumnya Mbak Kla, kemudian teman-teman se-Indonesia ya, saya bersyukur banget dikasih kesempatan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat yang tadi disebut ya, yang dari Pandeglang. Aduh, orangnya Pandeglang itu orangnya enak-enak ya, makanannya juga enak-enak. Saya menambah banget tuh berat badan di sana. Kemudian di Tangerang,
Salam kenal juga yang di Jogja, itu juga kota yang paling nyaman menurut saya ya. Ya, setelah banyak mengikuti pelajaran dari Jogja, kemudian ke Bandung, kemudian saya tinggal di Tangerang, ya semoga saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman semua se-Indonesia. Ini judulnya adalah pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Kenapa penting ya kesehatan gigi dan mulut? Monggo di next. Mengapa kesehatan gigi dan mulut itu perlu dijaga? Karena mulut manusia itu merupakan host atau rumah bagi beragam mikroba, itu termasuk virus, jamur, dan bakteri. Dan ada lebih dari 700 macam jenis bakteri yang tinggal di mulut kita. Nah, bakteri ini ada yang merugikan dan ada yang bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Bermanfaatnya adalah dia menjaga keseimbangan antara bakteri yang merugikan dan tidak. Ya, sekarang coba kita next lagi. Ya, selain itu gigi dan mulut merupakan cermin dari kesehatan tubuh kita. Maksudnya apa? Karena dari gigi kita bisa melihat penyakit-penyakit sistemik ya. Misalnya orang dengan diabetes mellitus biasanya giginya goyang, kemudian penurunan gusi, sering bengkak gusi, itu satu. Kemudian yang kedua, dari infeksi gigi dan mulut itu bisa menyebabkan infeksinya ini tersebar oleh pembuluh darah ke organ-organ lain yang penting, misalnya jantung, paru, kulit, dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya, gigi dan mulut itu merupakan 10 penyakit terbanyak, ini menurut Kemenkes ya, jadi kita termasuk dari 10 penyakit yang terbanyak. Selain jantung, kemudian ISPA, diabetes mellitus, hipertensi gitu ya. Kemudian minimal 80-90% manusia itu pernah sakit gigi. Coba bertanya, ada tidak di antara teman-teman yang tidak pernah sakit gigi sama sekali? Nah, kalau ada silahkan dicat ya, hebat berarti kalau belum pernah sakit gigi sama sekali. Wah hebat ya, ada ya. Dan selanjutnya lagi bahwa gigi itu kenapa penting? Karena gigi itu memiliki manfaat yang sangat banyak ya, untuk mengunyah makanan, kecantikan, berbicara. Kebayang kalau kita tidak punya gigi, pasti malu, ya kan? Yang kedua, susah bicaranya. Makanya orang berlomba-lomba untuk mempercantik giginya. Ya, next. Nah, kalau tadi adalah 10 penyakit terbesar di Indonesia, kalau ini adalah di antara 10 besar penyakit gigi dan mulut di Indonesia. Itu apa saja? Yang pertama adalah karies gigi. Karies gigi itu adalah maksudnya lubang gigi ya. Kemudian yang kedua adalah pulpitis. Pulpitis adalah kelanjutan dari lubang gigi yang sudah kena ke saraf gigi. Itu namanya pulpitis ya. Kemudian apabila dibiarkan, maka yang tadinya dia nyut gitu ya, akhirnya lama-lama enggak gitu. Itu namanya sudah nekrosis pulpa atau giginya sudah mati. Tapi kalau tidak dirawat, kelanjutannya bakteri makin berkembang dan berkembang sehingga menyebabkan di situ terkumpulan nanah ya, yang akan menyebabkan terjadinya abses atau bengkak ya. Kemudian yang keempat dan kelima itu merupakan radang gusi, yaitu periodontitis dan gingivitis. Ya, kemudian selanjutnya impaksi. Impaksi adalah gigi terpendam. Ini juga banyak di Asia terutama ya. Kemudian temporomandibular joint itu apa? Itu adalah sakit pada persendian antara rahang atas dan rahang bawah. Misalnya kalau buka mulut susah gitu ya, atau kalau buka mulut sakit, atau malah tidak bisa buka mulut, atau terbunyi klik. Nah, itu adalah kategori yang TMJ. Kemudian tumor, ini macam-macam ya, banyak sekali sekarang. Kemudian krodit atau maloklusi adalah yang ke-10. Nah, dari sekian tadi, dari 10 penyakit besar tadi, yang kita sorotinnya yang paling atas adalah karies gigi atau lubang gigi dan teman-temannya sampai terjadi pembengkakan dan radang gusi. Di mana keduanya ini oleh pembuluh darah yang ada di gigi nanti akan disebarkan ke seluruh organ penting ya. Nanti akan ada pembicaraan lebih lanjutnya. Yuk. Nah, dari tadi yang di pembuluh darah itu bakteri-bakteri
Jadi di dalam gigi itu ada pembuluh darah. Nah, oleh pembuluh darah, infeksi dari bakteri itu dia akan dilanjutkan ke jantung, ke paru-paru, ke kulit, ke sinusitis. Bagaimana penjelasannya? Jadi begini, kalau pasien akan operasi jantung, itu dia tidak serta-merta akan dioperasi jantung. Pasti akan direkomendasikan dulu ke dokter gigi. Untuk apa? Untuk menghilangkan vokal infeksinya. Misalnya gigi yang perlu dicabut, dicabut. Gigi sisa-sisa akar itu akan dicabutin. Gigi yang lubang-lubangnya kecil akan ditambal. Baru dilakukan operasi. Kenapa? Karena kalau dilakukan operasi sementara gigi-gigi itu masih busuk atau banyak infeksi, vokal infeksi lah di situ disebutnya ya, karena merupakan penyebab infeksi itu, maka akan menyebabkan prognosa yang kurang baik untuk operasi jantungnya. Dan setelah perawatan jantung ini pun, pasien jantung ini memang diharapkan untuk perawatan gigi selanjutnya. Jadi vokal-vokal infeksi ini sebisa mungkin tidak ada untuk pasien dengan jantung. Kemudian kulit, mungkin di antara teman-teman pernah ya merasakan sakit dia kulit gatel gitu. Terus berapa kali ke dokter kulit dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Terus dokternya rekomendasinya ke dokter gigi. Sering bingung kan? Loh, gitu. Nah, ternyata di sinilah penjelasannya. Jadi ternyata vokal infeksinya adalah dari infeksi gigi itu. Setelah giginya dibersihkan, maksudnya karang gigi dibersihkan, lubang-lubang ditambal, yang harus dicabut-dicabut, sembuh gitu ya. Kemudian kita juga sering dapat konsultasi dari dokter THT. Ini adalah sinusitis. Biasanya kalau sinusitis adalah gigi-gigi atas ya, kita biasanya melihat dari gigi atas karena di situ biasanya sinusitis nggak sembuh-sembuh sama dokter THT akan dikirim ke kita, atau kadang malah sekarang telinga juga, jadi mereka sudah obati telinganya nggak sembuh-sembuh dikirim ke kita. Nah ternyata memang ada vokal infeksi di gigi tersebut, di giginya. Ini adalah anatomi gigi yang perlu untuk kita tahu ya. Yang lapisan yang pertama itu yang berwarna putih itu adalah enamel atau disebut email. Itu adalah bagian yang terkeras dari gigi. Tuhan membuat perlindungan sedemikian bagusnya ya. Nah, kalau ada lubang di daerah email, biasanya pasien belum mengeluh sakit. Belum, ya, belum kerasa. Dia hanya kerasa sering nyelip makanan di situ. Tapi belum ada rasa nih, padahal kalau dia datang ke dokter gigi pada saat itu, maka langsung ditambal biasanya bisa, ya. Kemudian bila dibiarkan merasa tidak apa-apa, hanya sering nyelip, disikat selesai. Nah, sudah, dia biasanya infeksinya akan berlanjut ke dentin, ya, bagian yang kuning itu adalah dentin. Apa yang kita rasakan kalau lubang gigi menyentuh dentin? Yang kita rasakan adalah ngilu, ya, tapi belum sakit. Hanya ngilu. Ngilunya juga kadang-kadang. Kadang kena air tuh, kadang ngilu, kadang enggak. Dia masih belum terlalu mengganggu. Sampai tahap ini pun biasanya pasien belum datang ke dokter gigi. Mungkin karena waktu, mungkin karena takut ke dokter gigi, atau mungkin karena mahal. Jadi biasanya diabaikan masih ya. Kemudian bila dentin ini lebih lunak daripada emel. Jadi apabila dentin kena, biasanya dia akan cepat merusak ke bagian yang selanjutnya, yang berwarna merah. Nah, namanya kamar pulpa. Ya, di dalam kamar pulpa ini ada dua hal yang penting, yaitu pembuluh darah dan saraf. Nah, kalau sudah kena di sini ke bagian ini yang nyutnya sampai ke kepala. Kena air dingin nyut, kena manis-manis nyut. Intinya apa saja nyut gitu ya. Nah, di sini biasanya pasien datang ke dokter gigi sehingga tidak memerlukan perawatannya, nggak bisa sekali, dia harus berkali-kali, harus di ronsen, diukur panjang kerjanya dan yang lain-lain ya. Kemudian di situ karena ada pembuluh darah, infeksi bakteri inilah yang dibawa oleh pembuluh darah ke organ-organ penting kita. Nah, kemudian satu lagi yang tadi terlewat sedikit, yang ada gambaran orang pakai bengkak itu ya, apabila nyut tadi ya dibiarkan, terus ada fase di mana kita sudah nggak berdenyut lagi, kita udah lupa lagi sakit gigi kan, tetapi infeksi bakterinya itu tetap berkembang sebetulnya. Nah, kalau dibiarkan, dia akan menyebabkan berkumpulnya nanah sehingga menyebabkan bengkak. Nah, itu berarti sudah
nggak vital giginya. Ya. Nah, ini adalah faktor terjadinya karies tadi ya. Yang pertama karena adanya gigi, kemudian karena adanya mikroorganisme tadi, bahwa mulut kita memang banyak organismenya, kemudian adanya lubang, kemudian makanan, kemudian waktu. Waktu di sini adalah bagaimana? Waktu di sini maksudnya adalah bahwa infeksi bakteri itu berkembang biak. Jadi kalau kita tidak merawat gigi dengan benar, maka makin memperbanyak mikroorganisme atau bakteri itu. Bakteri yang merugikannya makin banyak, sehingga terjadinya karies atau lubang gigi makin besar. Nah, ini adalah proses penjalaran karies yang tadi ya. Jadi kalau masih bagian enamel biasanya tidak ada rasa, kemudian ke bagian dentin biasanya mulai ngilu, kemudian bila sampai ke pulpa, disinilah mulai kerasa bila air dingin, panas, manis, dan nyutnya sampai ke kepala. Biasanya pasien baru datang tuh, waduh dengan kondisi yang sakit gigi seperti itu. Dan biasanya kalau datangnya ke IGD, biasanya nggak sembuh. Biasanya ke dokter gigi, kenapa? Karena dokter gigi biasanya ngasih obat yang langsung ke saraf giginya, selain obat minum. Jadi kalau datangnya ke IGD, saya beberapa kali pasien datang, ya kemarin saya ke IGD dok, saya dikasih tramadol itu obat analgetik yang paling tinggi ya, masih sakit. Iya, karena harus ada obat yang ditaruh di saraf giginya. Ya, dan apabila itu dibiarkan, maka terjadilah yang seperti gambar yang terakhir, mengumpullah pus atau nanah, sehingga terjadi bengkak. Ini adalah cara-cara kita membersihkan gigi dan mulut. Yang pertama, yang paling awal adalah menyikat gigi, di mana kita harus memilih sikat gigi yang benar, kemudian pasta giginya juga benar. Nah, yang bagaimana itu? Nanti kita lihat ya. Ini adalah sikat gigi yang benar ya, sepanjang yang saya tahu ini adalah sikat giginya itu rata, jadi tidak bergelombang. Kemudian kepala sikat giginya itu mengecil ke ujung, kenapa? Karena semakin yang ke ujung gigi itu kan terbukanya juga semakin susah, jadi dia lebih bisa menjangkau ke bagian yang paling belakang. Kemudian sikat giginya itu masih bagus atau tidak mengembang ya. Kemudian sikat giginya juga kalau yang tidak layak tuh harus diganti ya. Kemudian cara menyikat gigi dan waktu menyikat gigi itu adalah penting ya. Seperti waktunya adalah sesudah makan dan sebelum tidur. Yang terutama adalah sebelum tidur. Biasanya kalau kita pernah ke dokter giginya akan tahu loh. Walaupun kita bilang misalnya kita nggak menyikat gigi teratur sebelum tidur, tapi dokter giginya pasti tahu, oh ini belum sikat gigi teratur. Kenapa? Karena pasti banyak karang gigi ngumpul, banyak lubang, pasti itu ya. Jadi kalau rata-rata, kalau kita kebersihannya benar, apalagi kalau lebih maksimal, seperti kata Kak Kla tadi, akan lebih baik. Ya. Nah, ini adalah cara meletakkan pasta giginya, jadi agak ditekan sedikit biar nggak pada jatuh ya, intinya begitu. Kemudian kalau tentang kandungan dari pasta gigi, itu kan yang terutama adalah dia mengandung fluorid ya. Fluorid ini fungsinya adalah dia membentuk lebih kuat ya di emailnya. Tapi kalau misalnya mau ditambah dengan yang berbagai macam, itu lebih bagus juga ya, sepanjang masih dalam koridor ada izin BPOM-nya ya. Jadi seimbang lah itunya. Kemudian sebaiknya sih yang tidak menggunakan deterjen. Kenapa? Karena deterjen ini bisa menyebabkan gangguan keseimbangan juga antara bakteri baik dan bakteri buruk. Nah, setelah itu adalah obat kumur ya. Kita masuk ke obat kumur ini. Kenapa? Obat kumur yang mengandung alkohol ini juga saya sering ya menemukan, saya dulunya juga memakai ini karena kebanyakan yang ada di supermarket banyak seperti ini ya, biasanya membuat mulut kering. Kemudian kalau saya rasain juga baal ya, seringnya itu merasa baal dan sudah saya campur dengan air tetap saja ya baal gitu. Jadi sebaiknya sih yang lebih alami ya. Next. Nah, kebetulan polisilen ini dia mengandung propolis atau bahan madu ini ya, green tea dan ginseng. Itu merupakan bahan-bahan alami, kemudian herbal dan bagus lah ya untuk kesehatan dan lebih maksimal ya dalam memberikan kebersihan. Next.
Setelah itu yang lain lagi yang perlu perawatan tuh dental floss. Apa dental floss? Dental floss ini adalah bentuknya seperti benang ya, tapi dia sudah disterilkan. Bedanya dengan kita memakai benang biasa ya, dia sudah disterilkan. Kemudian dia dipakai di sela-sela gusi. Kenapa harus pakai dental floss? Karena kalau kita memakainya tusuk gigi, yang terjadi adalah kerusakan pada puncak alveolar gusi. Dan itu tidak bisa kembali. Artinya kalau sudah pakai tusuk gigi, akan rusak puncak alveolarisnya itu dan dia tidak bisa balik. Sehingga akan makin mengumpul di situ bakteri. Plak-plak makin mengumpul di situ. Nah, di situ nanti akhirnya menyebabkan radang gusi. Ya, biasanya radang gusi itu kita tidak bisa mengabaikan juga gitu karena dari radang gusi. Jadi banyak juga pasien yang tidak ada lubang gigi, tapi dia ada gangguan gigi, biasanya giginya goyang. Ya, ternyata yaitu karena memakai tusuk gigi, biasanya saya sering tanya tusuk gigi, kemudian yang sudah bertahun-tahun, sudah lama, sehingga makin lama makin lebar jaraknya, di situ mengumpullah bakteri, kemudian merusak jaringan periodontal atau penyangga gigi atau gusi yang menyangga gigi, akhirnya giginya goyang. Atau bisa juga dari karang gigi. Jadi jangan berpikir bahwa karang gigi itu pernah orang-orang lama menyebut bisa menyebabkan kuat. Padahal bakteri-bakteri yang ada di karang gigi itu merusak jaringan periodontal sehingga memegang giginya akan lama-lama tidak terpegang, rusak dia ya. Namanya prosesus alveolaris tadi itu ya. Kemudian dia akan menurun, kemudian goyang giginya juga. Mungkin ada yang semoga aja nggak ada lah ya yang pernah merasakan itu ya. Karena saya sendiri kalau sudah ada pasien dengan kondisi karang gigi yang hebat, kemudian menyebabkan goyang, itu dokter gigi sudah bagaimana lagi gitu. Ada memang splinting ya dengan ditali, tapi itu juga nggak jaminan, apalagi kalau banyak. Kecuali kalau goyang hanya 1 atau 2 gigi, itu bisa dilakukan splinting. Nah, ini adalah perawatan yang lainnya, yaitu datang ke dokter gigi 6 bulan sekali. Mungkin ini video ya, untuk dari lidah, mulut ternyata kita bisa mengenal penyakit-penyakit ya. Silakan Kak. Mungkin seperti itu dulu ya, nanti ada sesi tanya jawab atau bagaimana Kak Kla? Iya Bu Dokter, nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Siap. Oke. Baik teman-teman, kita kasih tepuk tangan yang meriah yuk untuk Bu Dokter Rahma. Yeay. Secara Kasih. virtual ya. Oke, sekarang kita berarti sudah banyak ya pengetahuan kita ternyata memang tidak hanya menyikat gigi saja ya teman-teman, tapi banyak step-step yang harus kita lakukan untuk merawat gigi ya. Contohnya kayak selain menyikat gigi, kita butuh obat kumur, juga kita butuh benang gigi ya, dan pastinya harus ke dokter gigi juga ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dokter ya untuk ilmunya. Nanti teman-teman persiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti boleh buka mic atau teman-teman boleh chat di kolom chat kalau ada yang mau ditanyakan di akhir sesi. Nanti kita akan ada tanya jawab teman-teman semua ya. Jadi persiapkan pertanyaannya ya. Jangan nanti pas dibuka sesi pertanyaan bingung mau nanya apa lupa gitu ya. Padahal tadi banyak pertanyaan yang mau ditanyakan. Oke, Bapak Ibu semua ya. Setelah pembicara pertama kita menjelaskan tentang kesehatan ya mulut dan gigi, terus penyakit-penyakit yang bisa tercipta gitu, tercipta akibat gigi dan mulut tidak sehat gitu ya. Wah, ini sangat sangat ini ya kita harus waspada ya. Ternyata dari gigi ini sumber segala penyakit karena memang kan segala sesuatu kita makan dari mulut ya masuknya ya. Jadi otomatis bakteri-bakteri yang ada di mulut itu masuk ke dalam tubuh, betul ya teman-teman semua ya. Nah, untuk sesi kedua kita akan membahas tentang salah satu pencegahan yang tadi kata Bu Dokter Rahma ya, karena memang kita penting juga menggunakan mouthwash ya, atau menggunakan obat kumur. Jadi selain menggosok gigi, kita juga butuh yang menggunakan
obat kumur, teman-teman. Nah, pada sesi kedua ini kita akan bercerita atau sharing tentang pentingnya obat kumur dan obat kumur tipe apa yang memang cocok untuk kita semua dan aman pastinya. Karena kalau kata Bu Dokter tadi, tidak semua obat kumur tuh aman dan rata-rata mengandung alkohol ya. Dan sesi kali ini kita akan berbicara secara detail tentang obat kumur yang aman untuk teman-teman gunakan. Oke, pembicara kita adalah seorang konsultan ya, seorang konsultan kesehatan, teman-teman, dan beliau sudah berpengalaman menjadi konsultan kesehatan, salah satunya konsultan kesehatan tentang obat kumur ini ya, teman-teman ya. Dan beliau menyelesaikan apotekernya ya, beliau menyelesaikan apotekernya di Universitas Profesor Dr. Hamka ya, dan juga S1-nya ya, sarjana farmasinya di Universitas Profesor Dr. Hamka juga Bapak Ibu ya, dan pastinya beliau sudah sangat berpengalaman menangani teman-teman yang bermasalah tentang gigi dan mulut juga seperti itu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Apoteker Ertika Rosa, sarjana farmasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sudah dengar suara saya belum? Dengar, Bu? Dengar. Oke, baik. Gimana, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat siang. Pada siang hari ini, di kesempatan kali ini saya akan sharing dan akan belajar sama-sama mengenai apa sih yang seperti tadi Dokter Rahma sudah jelaskan, gimana cara mengatasi masalah gigi, sakit gigi, terus pencegahannya seperti apa, harus rajin sikat gigi, terus juga harus berkumur, juga ada benang pada gigi untuk dibersihkan gusinya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan atau belajar sama-sama kita di sini mengenai bagaimana sih cara berkumur yang baik atau kandungan apa saja yang bagus untuk kesehatan gigi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu udah tahu belum kalau misalkan dalam 1 mili air liur itu terdapat 100 juta mikroba. Nah, itu berarti ada mikroba itu ada bakteri, bakteri jahat dan bakteri baik seperti yang Dr. Rahma sudah jelaskan. Nah, gimana caranya kita menghilangkan bakteri-bakteri jahat di dalam mulut kita? Nah, oleh sebab itu kita perlu pencegahannya yaitu dari berkumur. Nah, kita punya produk Joy Pollins. Nah, ini dia yang tadi dokter sudah jelaskan ya, bisa menyikat gigi. Nah, tapi dengan menyikat gigi saja hanya membersihkan 25% bagian rongga mulut kita. Nah, karena kenapa? Kadang kita bersihin sikat giginya itu nggak sampai dalam atau masih banyak bagian-bagian gigi kita itu yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Karena biasanya kita kan buru-buru ya sikat giginya ya. Pasti Bapak Ibu juga banyak sikat gigi buru-buru atau bagian dalamnya nggak nyampe atau bagian dalam dari masih ada sisa-sisa bekas makanan. Nah, oleh sebab itu sikat gigi hanya membersihkan 25% saja bagian dari rongga mulut kita. Sehingga bakteri jahat yang ada di dalam mulut kita itu masih tetap ada di dalam rongga mulut. Gitu. Jadi nggak bisa keluar semuanya, Bapak Ibu. Nah, kita punya obat kumur, yaitu di mana obat kumur kita itu mengandung bahan alami, yaitu salah satunya ada dari propolis, ada dari green tea, dan ada dari ginseng. Yang di mana Bapak Ibu sudah tahu bahwa manfaat-manfaat dari kandungan bahan alami ini sangat banyak sekali, terutama yaitu propolis. Nah, propolis ini sebagai antibakteri, antimikroba, antivirus yang memang sudah banyak penelitian-penelitian yang melakukannya dan terbukti secara ilmiah gitu. Selain itu obat dari propolis juga bisa mengobati sariawan di dalam mulut kita, juga sebagai antivirus atau sebagai untuk penguat dari gigi gusi kita yang ada di dalam mulut. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau misalnya sikat gigi kan juga suka berdarah ya. Nah, itu karena mungkin ada infeksi atau ada luka-luka di dalam mulut kita. Nah, itu kita bisa berkumur dengan Joy Pollins yang dimana kandungan propolis ini sangat membantu sekali untuk membantu mengeluarkan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam mulut kita gitu. Nah, untuk kandungan yang kedua ada green tea.
green tea ini manfaatnya banyak sekali juga ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah menghilangkan bau mulut karena green tea ini rasanya segar di dalam setelah berkumur dengan Joy Pauline pasti rasanya segar, terus menye mengurangi jumlah bakteri juga di dalam mulut, juga untuk sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi apabila ada yang gusinya bengkak, bisa untuk mengobati peradangannya. Lalu yang ketiga, kandungan bahan alami kita itu ada ginseng. Nah, pasti Bapak Ibu, kok ginseng bisa ya untuk obat kumur? Nah, manfaatnya apa aja? Nah, ini dia. Ginseng juga dapat mengurangi kotoran di sela-sela gigi dan gusi yang tadi dokter bilang pasti ada sisa-sisanya. Nah, ini bisa berkumur dengan Joy Pauline, juga ginseng juga mampu mencegah dari gigi kita yang biasanya ada plak-plak gigi atau kuning-kuning pada gigi. Nah, ini dibantu dengan ginseng dapat mencegah gigi kuning atau plak-plak gigi di dalam mulut kita, seperti itu. Nah, ini dia obat kumur Joy Pauline. Nah, kita punya obat kumur Joy Pauline di mana obat kumur Joy Pauline juga sudah mempunyai nomor izin edar dari BPOM dan sangat aman pastinya Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi Dokter Rahma bilang, kalau misalkan obat kumur itu yang kandungannya ada alkoholnya itu sangat berbahaya sekali dan pastinya juga sangat merugikan kita, tentunya untuk kesehatan mulut dan gigi kita. Nah, dengan Joy Pauline ini yang bebas dari alkohol, banyak manfaatnya sekali seperti untuk mencegah gigi berlubang, juga mencegah dari radang tenggorokan. Bapak Ibu juga kan biasanya ada yang amandel, terus kurang sehat, terus ada yang gusinya bengkak. Nah, ini bisa diatasi, dibantu untuk pencegahan dan pemulihannya dengan Joy Pauline, seperti itu Bapak Ibu. Apa sih keunggulan dari produkku Joy Pauline ini? Nah, yang tadi udah saya jelaskan bahwa kandungannya bahan alami ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kandungan alkoholnya, berasal dari propolis, green tea, dan ginseng. Itu yang sangat terbukti bahwa menurut banyak penelitian mampu mengatasi berbagai macam penyakit infeksi, bakteri, juga virus yang ada di dalam mulut kita, gitu. Nah, keunggulan Joy Pauline juga dapat membunuh bakteri jahat yang ada di dalam mulut, juga membuat mulut terasa segar. Bapak Ibu pastinya jangan lupa berkumur dengan Joy Pauline setiap harinya karena bau-bau mulut juga terbantu dengan berkumur dengan Joy Pauline Bapak Ibu. Dan juga kotorannya terbukti langsung terangkat. Nah, pasti Bapak Ibu di rumah yang pernah berkumur dengan Joy Pauline bisa langsung terlihat hasilnya. Dari yang tadinya Joy Pauline-nya warnanya bening, bisa langsung terlihat ada kotoran-kotoran yang menggumpal setelah kita berkumur dengan Joy Pauline. Dan keunggulan yang lainnya juga pastinya tanpa alkohol dan aman sekali untuk dikonsumsi pada anak-anak juga bisa, pada remaja juga bisa, pada orang dewasa juga bisa. Jadi aman sekali dikonsumsi untuk mencegah terjadinya sakit gigi atau gigi berlubang dan untuk menjaga kesehatan mulut kita pastinya. Nah, cara penggunaannya seperti apa ya untuk Joy Pauline ini? Nah, tadi seperti yang sudah dokter jelaskan juga dapat dibersihkan gigi kita ini dapat dibersihkan sebelum tidur ya, bisa sikat gigi sebelum tidur. Nah, pastinya kita Bapak Ibu juga pasti setelah sikat gigi karena dari sikat gigi masih ada sisa-sisa makanan. Nah, kita bisa berkumur dengan Joy Pauline, berkumur 20 mili bisa 30 sampai 60 detik. Bapak Ibu bisa coba berkumur lalu biar hasilnya optimal. Lalu biasanya dari hasil berkumur itu langsung terlihat Bapak Ibu. Nah, langsung terlihat banyak kotoran-kotoran di dalam hasil berkumur kita. Nah, itu biasanya sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut itu bisa terangkat Bapak Ibu. Lebih maksimal lagi Bapak Ibu dapat berkumur setelah makan, setiap setelah makan atau sebelum makan dan setelah makan dan sebelum tidur, seperti itu. Nah, ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Arif. Nah, ini hasil Joy Pauline sebelum berkumur dan ini adalah setelah berkumur Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat bahwa kondisi yang belum pernah berkumur dengan Joy Pauline, di sini biasanya ada banyak bakteri-bakteri di dalam mulut kita. Lalu setelah
berkumur dengan Joypolins, maka dapat mengurangi bakteri jahat yang ada di dalam mulut dan mempertahankan bakteri baik di dalam mulut. Dan ini kondisi mulut setelah berkumur 2 kali sehari dengan Joypolins. Hasilnya lebih maksimal lagi, sehingga kesehatan mulut dan gigi Bapak Ibu juga bisa terjaga. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu bisa dapatkan promo, yaitu beli 4 Joypolins dapat free 1 botol Joypolins. Yang tadinya harganya Rp1.252.000, khusus hari ini Bapak Ibu bisa menjadi 1 juta saja. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya membeli 1 botol Joypolins saja, itu seharga Rp313.000. Nah, oleh karena itu promo kita ini hanya hari ini saja, jangan sampai lewatkan. Yang beli 4 botol Joypolins mendapatkan 1 botol Joypolins. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Balik ke Ibu Kla. Oke, teman-teman, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ertika Rosa, ya. Masya Allah, keren ya. Ternyata memang Joypolins ini solusi untuk teman-teman yang membutuhkan obat kumur, karena Joypolins ini non alkohol ya, dan aman, dan kita juga akhirnya nyaman untuk menggunakannya. Oke, terima kasih Bu Ertika Rosa. Oke, teman-teman, sebelumnya ya saya mau share video ya. Yuk disimak yuk sebentar. Oke. Oke, jadi teman-teman yang mau ngelihat bakteri-bakteri, naga-naganya dalam mulut ya, jadi pakai Joypolin, kumur-kumur, lalu dituang di gelas atau wadah yang bening ya, jadi teman-teman bisa ngelihat kotoran yang langsung keluar ketika teman-teman kumur-kumur pakai Joypolins. Oke, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan ada sesi tanya jawab nih Bu Dokter. Ready ya Bu Dokter ya? Oke, baik. Sekarang saya panggilkan Ibu Ertika Rosa. Halo, Ibu. Halo, Bu Kla. Alhamdulillah, sudah siap semua nih. Teman-teman ingin bertanya kepada 2 pembicara yang spesial pada hari ini ya. Oke, sebelumnya teman-teman yang ingin bertanya boleh ketik di kolom chat, dan akan ada 3 orang yang saya angkat untuk bertanya langsung dengan Ibu Dokter dan Ibu konsultan, produk konsultan kita ya dari PT Joybis. Oke, dipersilakan memberikan reaction. Oke. Yang ingin bertanya pakai reaction ya Bapak Ibu semua. Atau boleh ketik di kolom chat deh ya. Boleh ketik di kolom chat. Bu Kla, saya mau tanya pakai mic gitu ya. Halo, Assalamualaikum. Senang. Waalaikumsalam. Senang. Oke, Mbak Ama dipersilakan. Pertama-tama kenalkan, nama saya Ama dari Banyuwangi. Mau bertanya Ibu Dokter Rahma. Nah, seandainya ada gigi yang berlubang, nah itu sampai sakit, sudah tembus sampai kepala. Nah, itu seandainya, tapi kecil, seandainya ditempel, itu bisa nggak nanti kalau makan apa-apa itu nggak ngilu lagi Ibu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua itu tidak pertanyaan, cuma saya ini keborong ya. Nggak apa, maksudnya cuma ini aja Bu, nganu Joypolins itu saya sendiri kan penyedap ini, ada diabetes kan, ini gigi mulai apa? Goyang. Oglak itu apa namanya? Goyang, ya, goyang. Goyang. Ya, Goyang. nah, itu saya umur biasanya itu ngilu kalau yang oglak-oglak itu. Alhamdulillah saya pakai Joypolins ini dia masih goyang, tapi alhamdulillah tidak ngilu gitu. Itu aja, terima kasih Bu. Joypolins, senang. Senang. Salam kenal Bu Alma ya? Iya, Mbak Alma dari ya. Ya, pertama saya akan jawab
pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Giginya kecil, lubangnya kecil, tapi merasa Iya. sudah sakit sampai ke kepala. Jadi kalau reaksi sakit ke kepala memang orang berbeda-beda ya. Kadang ada yang giginya dalamnya itu masih kecil, tapi yang menentukan dokternya ya Bu ya. Karena kalau di dokter itu kan biasanya dibersihkan, ya kan? Kayak alatnya yang kayak buat nukil-nukil gitu ya, tajam itu Ya. dibersihkan. Nah sesudah itu dia akan lihat nih kedalamannya seberapa. Apakah mencapai dentin yang saya bilang tadi, apa Ya. sudah sampai ke kamar pipa, ya. Di dentin kalau ML biasanya belum ngilu, tapi kalau sudah sampai dentin biasanya sudah ngilu, tapi belum sampai yang sakit kepala. Tapi kalau sudah sampai ke kepala, biasanya itu sudah dekat dengan saraf gigi, maksudnya ya, dengan saraf gigi. Nah, biasanya kalau Ibu di Banyuwangi ya? Iya, di Banyuwangi. Nah, ya kalau sekarang Bu ini buat penjelasan aja bahwa dokter gigi itu sekarang spesialisnya tuh ada 8, ya kan? Nah, kalau di Jakarta mungkin sudah mulai banyak. Itu namanya spesialis dokternya namanya spesialis konservasi gigi. Dia spesialis tambal, ya kan? Kenapa? Karena kalau sudah sampai ke saraf gigi itu perlu perawatan saluran akar. Dokter gigi biasa bisa, ya, tapi kadang-kadang kurang maksimal. Jadi gini Bu, biasanya kalau gigi lubang yang kelihatannya seperti kecil tapi sudah sakit gigi itu langsung ditambal, biasanya yang terjadi malah bengkak. Gitu. Makanya benar-benar dites sampai di mana kedalamannya, baru dicarikan obat yang tepat buat itunya. Nah, perawatan saluran akar itu walaupun bolak-balik itu obat yang dimasukkan berbeda-beda. Biasanya kunjungan pertama adalah untuk obat saraf giginya biar mati, kemudian ditambal sementara. Biasanya kemudian dirujuk ke ronsen untuk menentukan benar nggak sih sudah sampai dekat dengan saraf. Nah, sesudah itu baru dibuka saraf giginya dan yang terinfeksi itu diambil semua, namanya perawatan saluran akar, dan diganti dengan bahan yang steril untuk saluran akarnya. Nah, itu kalau itu ditambal nggak sakit, itu lebih tahan lama dibanding yang langsung ditambal ya, takutnya nanti malah bengkak soalnya. Itu. Kemudian apalagi tadi saya bersyukur ya Bu ya, berarti Ibu udah cocok dengan polisilin ya, bagus berarti. Karena kita sendiri yang dokter gigi jujur aja bingung loh kalau ada pasien seperti itu. Karena kan memang pasien diabetes mellitus itu kan menyebabkan penurunan prosesus alveolarisnya. Jadi dia menurun, memang dia menurun. Kemudian akhirnya apa? Giginya itu nggak ada penyangganya. Akhirnya apa? Goyang, ya kan? Kalau dicabutin juga itu kita juga bingung nanti pasiennya gimana. Kalau nggak dicabutin juga ngilu gitu ya Bu ya. Dicabutin juga kalau pakai gigi palsu itu untuk orang-orang diabetes dia cepat terjadi perubahan. Jadi kalau Ibu bisa mempertahankan dengan polisilin ya bagus. Kalau menurut saya ya itu berarti bagus. Silakan diteruskan. Ya. Ada lagi, Bukla? Ada lagi, Bu Ama, sudah ya? Oke. Tadi pertanyaan kedua yang untuk Bu Ertika ya? Pertanyaan kedua tadi apa, Bu? Pertanyaan Bu kedua Ama? tadi yang dia diabetes tadi Bu, sehingga giginya goyang, sering ngilu. Iya, itu dokter gigi juga saya yakin bingung karena memang itu kan kayak proses alami terjadi penurunan, kemudian goyang, kemudian sering linu gitu kan ya. Ya kalau bisa menemukan solusinya dengan polisilin bagus gitu. Polin, Baik. dokter. Joypolin ya? Iya, Joypolin. gitu. Iya, maaf. Iya. Oke, baik. Dokter. Oke, mungkin dari Bu Ertika ada yang mau ditambahkan? Iya, seperti yang tadi sudah dokter jelaskan ya Bu ya, kalau misalkan memang sakit gigi yang tadi sudah dijelaskan harus perawatan gigi juga dari awal ke dokter. Nah, untuk pencegahannya seperti tadi Ibu bilang kalau misalkan berkumur dengan Joypolin itu bisa mengurangkan rasa ngilu, nah itu alhamdulillah berarti tandanya itu bahan-bahan alami atau bahan-bahan aktif yang ada di Joypolin itu bekerja dengan baik. Nah, saran saya sih lebih rutin lagi berkumur dengan Joypolin, juga sikat gigi yang teratur, Ibu, gitu. Jadi setelah makan biasanya
langsung tidur atau ada kegiatan lain. Nah, ini karena simpel banget dengan berkumur 30 detik aja, 60 detik sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut itu bisa terangkat semua gitu. Jadi bagus untuk berkumur dengan Joy Pauline setelah makan dan sebelum tidur ya Ibu. Secara rutin itu aja untuk membantu menjaga kesehatan mulut dan gigi gitu. Oke, begitu ya Ibu Ama ya. Baik, oke terima kasih Bu Dokter dan Bu Ertika Rosa ya, yang sudah menjelaskan ya pertanyaan dari Bu Ama. Oke. Nama saya Muhammad Jeffrey Irawan dari Lampung Tengah. Lampung. Oke, Lampung Tengah. Mau Silakan Pak. bertanya? Iya, masalah sakit gigi untuk rongga mulut apa ada apa untuk bermasalah dengan lambung? Permasalahannya dengan lambung. Oke, baik. Iya, iya. Dipersilakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Jeffrey ya, salam kenal. Jadi kalau dari kami dokter gigi, kalau lambung itu tidak berhubungan langsung, tetapi ada hubungannya. Hubungannya bagaimana? Kalau kita tidak punya gigi, ya kan, atau gigi kita bermasalah, itu kan akan menyebabkan makanan kita berkurang kan, makanannya terganggu, nggak mau yang kita pasti akan kekurangan lah bahan makanan itu, sehingga akan menyebabkan ke lambung, itu satu ya. Terus dari lambungnya sendiri bagaimana gitu kan? Kalau orang punya penyakit lambung, ya kan, dia juga akan mengeluarkan gas, dan gasnya itu bisa menyebabkan halitosis. Itu hubungannya antara infeksi yang ada di mulut dan lambung, seperti itulah ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Pak Jeffrey yang sudah bertanya ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang live ya teman-teman, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di komen nih ya, karena banyak banget nih. Jadi kita akan coba bertanya kepada Bu Dokter dan Ibu Ertika ya. Saya pernah sakit gigi, tidak bengkak, tapi sakit banget sampai ke kepala. Nah, itu kenapa Dok? Jadi sakit gigi tapi nggak bengkak, kok sakitnya sampai ke kepala. Nah, itu dia. Dipersilakan Bu Dokter. Terima kasih. Yaitu tadi yang seperti saya jelaskan ya, jadi ketika gigi itu sudah menyentuh dentin lubangnya, yang terasa adalah ngilu ya. Sampai di tahap ini karena ngilunya tuh nggak sering, kadang-kadang kita kena air ngilu, kadang-kadang tidak, biasanya masih abai. Nah, ketika ini diabaikan, maka infeksi bakterinya akan mendekati kamar pulpa. Nah, di dalam kamar pulpa itu ada pembuluh darah dan saraf. Yang terkena saraf giginya ini terinfeksi. Saraf gigi terinfeksi inilah yang menyebabkan sakit ke kepala. Karena apa, saraf gigi itu kan dari gigi langsung ke kepala. Gitu ya secara analoginya. Jadi kenapa lubangnya sakit banget sampai ke kepala, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya itu diabaikan, biasanya itu yang saya bilang tadi. Nah, itu tuh harus ada obat ditaruh di saraf giginya. Yang saya pernah kedatangan pasien itu, dia udah ke IGD, disuntik tramadol. Itu tramadol itu jenis anti analgetik yang paling tinggi ya, mengandung kofein, tetap aja dia kesakitan. Nggak bisa, karena harus dikasih obat di dekat saraf giginya, kemudian ditambal sementara dan minum obat. Itu yang terjadi. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ya, Saya akan angkat lagi satu orang yang ingin bertanya. Ini ada Kak Ina Kulkarina. Halo Miss Kla, terima kasih banyak. Dipersilakan Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan Bu Dokter ya. Salam kenal, saya Ina Kulkarina dari Lampung. Oh ya, sama ya, Mas Jeffrey. Ya, tapi jauh Bu, jauh banyak, beda kecamatan. Oke, Bu Dokter, di sini saya mau bertanya dan minta solusi. Sebentar, saya tadi Bu Dokter kan menjelaskan 10 penyakit ya, masalah gigi itu. Nah, itu kalau solusinya yang sudah sampai kedalaman ke syaraf, itu solusinya gimana Bu? Apa dicabut, apa gimana Bu? Ya, boleh langsung saya ya, salam kenal ya, senang. Jadi kalau sudah sampai ke saraf gigi,
itu adalah ibaratnya sudah di persimpangan. Kenapa dimaksud seperti persimpangan itu? Kalau mau praktis cabut, tapi cabut itu nanti efeknya apa? Biasanya gigi sebelah-sebelahnya akan geser dan gigi atasnya akan turun. Kalau gigi bawah dicabut, biasanya gigi atas akan turun kalau tidak dibuat gigi palsu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya sih kita masih bisa melakukan perawatan, tapi memang berkali-kali datang. Jadi misalnya pada saat datang pertama karena sudah sakit gigi, biasanya dengan tes-tes ya, dokternya tidak hanya itu yang tadi saya bilang, dia pertama dibersihkan, kemudian lihat kedalaman, oh kayaknya sudah kena ke itu, kemudian dikasih kloretil biasanya ya. Kalau dia nyut banget, sudah menandakan itu kena ke saraf giginya, biasanya dikasih obat di saraf gigi itu, kemudian ditutup sementara, ditambal sementara. Itu kemudian biasanya dilanjut ronsen, lebih pastinya. Kemudian kalau enggak, kalau misalnya di Lampung, biasanya kalau dokter GP enggak, nanti akan kembali lagi untuk dibuka dan diambil infeksi yang kena di saraf giginya. Tapi sudah enggak berasa, karena sudah dikasih obat yang mematikan saraf giginya. Gitu. Tapi nggak usah takut, ini kan memang ibaratnya saraf giginya sedang sekarat lah. Gitu. Udah dimatiin sama itu ya, Bu? Sesudah dimatiin saraf giginya, biasanya sama dokter dia akan diambil kemudian digantikan bahan yang steril, gitu. Baru ditambal tetap. Jadi makanya bisa berapa kali kunjungannya. Jadi untuk perawatan itu, maksudnya masalah cabut, ya yang lama itu prosesnya ya, bolak-balik Iya, kan kadang-kadang males ya pasien berapa kali kunjungan gitu kan. Jadi, tapi sekarang BPJS kan termasuk ya, perawatan ini termasuk dalam perawatan BPJS. Jadi dibolehkan kalau punya BPJS. Kalau tidak memang lumayan mahal. Nah, kalau misalnya males bolak-balik, nah silakan aja kalau mau dicabut, tapi kan ada resikonya. Gitu. Maksudnya resikonya gigi yang sebelah-sebelahnya akan bergeser. Kemudian kalau nggak dibikin gigi palsu ya, kemudian gigi atas, kalau gigi bawah yang dicabut, gigi atasnya bisa modot gitu. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya dicabut itu nanti ini gigi yang mana nih? Biar saya ada bayangan. Gigi bawah. Agak tengah ya. Biasanya gigi molar pertama yang sering ya. Giginya agak ke tengah sedikit ini ya. Ya, segini. Iya. Nomor 3. Iya, gigi molar 1 ya. Ya, Bu. Ini saya maksimalkan ya untuk bertanya ya habis kayak. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus itu nanti apa keterangan ini sama dengan gigi mati nggak, Bu? Sama dengan gigi mati. Jadi gini, kalau biasanya sih kalau kan ada di tes-tes tadi yang saya bilang ya, di tesnya tuh ada yang pakai kloretil. Kloretil itu untuk mengetes vitalitas gigi. Jadi kalau pasien dikasih itu biasanya dicerotin di kapas ya, terus dimasukkan ke lubang pasien. Nah pasien ada gitu nggak? Ada kalau pasti itu otomatis gitu pasti. Oh itu berarti giginya masih vital. Tapi kalau dia diem aja, udah kita kasih itu dia diam, itu kemungkinan giginya sudah non vital. Nah kalau gigi sudah non vital, kalau misalnya di ronsen tidak ada yang lesi itu maksud saya belum terjadi yang kayak nanah tadi itu ya, yang udah jalan ke bawah lagi kan bisa jadi nanah. Nah kalau di ronsen nggak ada nanah itu dia bisa dilakukan penambalan asal tinggal dibersihin aja. Tapi harus dilihat benar ya di ronsen juga. Gitu. Oh berarti harus ronsen dulu ya Bu ya? Ya, tapi dokternya yang ini ya Bu ya, biasanya dokternya yang inilah ya. Kalau di Lampung biasanya berobatnya di mana? Di Kota Metro paling rame. Klinik, rumah sakit, atau RSUD? Oh ya, rumah sakit Bu, rumah sakit umum. RSUD ya. Biasanya kalau RSUD sih udah bagus. Saya juga di RSUD. Biasanya sih gampang lah pakai BPJS. Itu bisa di ronsen gratis. Ya dua macam itu. Jalan semua. Gratis lah ya kalau BPJS bisa. Ronsen termasuk di cover juga ronsen gigi. Tapi harus lewat dari dokternya. Itu kalau pemilihan dokter selain di rumah sakit ke spesialis juga boleh langsung gitu. Kalau di Lampung ada, bagus cari spesialisnya konservasi gigi ya.
Tapi tanya harga dulu, takutnya kan nanti ya kalau untuk tambal-tambal itu spesialisnya konservasi gigi namanya. Gitu. Jadi kalau bedah mulut itu adalah untuk bedah-bedah kayak misalnya paksi, tumor, cabut-mencabut itu bedah mulut. Kalau konservasi itu spesialis tambal. Oh, siap. Iya. Terima kasih banyak, Bu Ya, Dokter. terima kasih Ibu. Salam kenal. Senang. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya Kak Ina untuk pertanyaannya ya dan konsultasinya. Terima kasih Bu Dokter yang sudah menjelaskan tentang pertanyaan dari Kak Ina ya. Dan ternyata memang kita gitu ya, kita kalau ke dokter gigi itu biasanya kalau udah sakit ya. Betul ya Bu Dokter, banyaknya pasien kayak gitu Rata-rata, ya, iya. rata-rata ya. Jadi udah ngilu, udah nggak bisa makan, udah benar-benar aduh puyeng, udah nggak bisa bangun, baru ke dokter gigi. Padahal biasanya kalau lagi sakit itu dokter gigi memberikan obat ya Bu Dokter ya? Iya. Dan Tidak itu ada tindakan ya? ya enggak, bukan. Itu beda Gimana? lagi. Jadi gini, kalau misalnya datang sakit seperti yang pada dikeluh-keluhkan ini kan dia katanya Ya. lubang, tapi sakit sampai ke kepala, itu kemungkinan adalah pulpitis atau kena di saraf giginya. Oke, Resikonya baik. adalah perawatan itu bolak-balik. Jadi Oh, dia ditutup dulu untuk saraf giginya, tambah sementara, balik lagi, dibuka, diganti lagi, nanti ganti lagi untuk sterilitas, baru kalau nggak ada sakit, baru selanjutnya tambal tetap. Itu resikonya. Tapi sakit gigi juga bisa karena gigi bengkak atau gigi infaksi. Infaksi juga bisa menyebabkan sakit dan bengkak bisa. Infaksi itu apa Dok? Infaksi itu gigi yang terpendam. Mungkin banyak yang ngerasain gigi terpendam. Gigi yang terpendam ya, Gigi bukan busuk. hati yang terpendam Dok. Oh gigi busuk Tapi ya yang Dok. lain yang terpendam gitu ya. Jadi curhat. Jadi gigi terpendam itu banyak juga kasusnya. Nah itu baru dikasih obat. Kalau sakitnya karena bengkak atau sakitnya karena gigi yang terpendam, biasanya datang ke dokter gigi untuk dikasih obat aja. Ada ludah saliva kita itu kan ada yang bersifat asam dan basa. Ya. Kalau dia bersifat asam, biasanya gampang terjadi karies atau lubang. Tapi kalau bersifat basa, biasanya dia mudah terkena karang gigi. Ya, itu mungkin kalau mudah terkena karang gigi, kemudian dia pakai Joypolin ini, kemudian karang giginya nggak ada sampai 6 bulan, ya bisa setahun nggak ada masalah gitu. Oh, itu yang membedakan asam dan basa dari apanya ya Dok ya? Apa kita harus cek dulu? Itu keturunannya udah dari sananya. Jadi kadang-kadang kita juga pasien, ya nggak tahu ya biasanya menyebut suatu dari daerah ini gitu kan ya, memang rata-rata. Tapi kalau saya bilang sih bukan dari rasnya, tapi ludahnya. Ludah itu sifatnya asam, biasanya gampang sekali lubang. Oh, ya kalau basah gampang karang gigi ya. Ya. Saya basah deh Dok. Jadi saya harus 6 bulan sekali kayaknya. Tapi dengan Joypolin insya Allah teratasi. Nah, bisa ya. Jadi bisa setahun bisa, sekali ke dokter gigi ya. Iya, betul. Itu boleh nggak apa ya. Betul ya Bu Ertika ya. Jadi Joypolin ini bisa mengatasi untuk yang karang gigi juga, untuk membantu biar gigi tak berlubang ya Bu Ertika ya. Jadi boleh dong kalau saya setahun sekali ke dokter giginya. Iya, boleh banget Bu Kla. Karena kenapa Joypolin ini kan yang seperti saya bilang tadi mencegah dari gigi berlubang, juga mengangkat sisa-sisa makanan. Biasanya karena banyak nih pasti Bapak Ibu di rumah yang kalau mau tidur nggak sikat gigi dulu, nggak berkumur dulu, atau ya biasanya kalau mau sikat gigi kan rada lama. Nah itu dibiasain aja sikat gigi berkumur dengan 60 detik aja juga udah mengeluarkan kotoran semua, sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut gitu. Jadi giginya tetap bersih, terus juga bau mulut juga nggak ada, terus segar seperti itu Bu Kla. Oh iya, kalau untuk perokok itu bisa ya Bu Tika ya? Maksud saya kan biasanya kalau perokok itu kan bau mulutnya beda tuh Bu Tika. Nah itu apakah bisa dengan Joypolin? Nah, untuk yang perokok itu bisa untuk mengurangi bau. Biasanya kan bau rokok nyengat sekali ya pasti ya. Betul. Lama hilangnya. Nah itu bisa berkumur setiap habis ngerokok pasti bapak-bapak nih ya, yang istrinya atau anaknya masih kecil kan kasihan sekali ya kalau misalkan masih ada bekas bau rokok, terus bisa berkumur dengan Joypolin untuk
menghilangkan bau dari rokok itu. Jadi nafas kita juga segar karena ada kandungan green tea di dalam Joypolins, terus bakteri-bakteri juga sudah dihempaskan oleh Joypolin seperti itu, Bu Pla. Keren banget ya, dihempaskan berarti bebas ya dari bau-bau dan bakteri-bakteri ya, pokoknya yang mengganggu masalah mulut akibat dari perokok ya. Betul. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman yang hadir nih yang perokok, sudah pakai Joypolin belum? Coba ketik di kolom chat. Mana nih? Saya mau tahu nih. Ya, oke. Kita kembali lagi ke pertanyaan nih. Ini untuk Bu Dokter nih. Saya bacakan ya Bu Dokter ya dari Abdullah Sidik. Saya tumbuh gigi geraham lagi, namun tidak sempurna dan menimbulkan kantung gusi dan membuat sisa makanan bersemayam di situ. Bagaimana solusinya, Bu Dokter? Ya. Assalamualaikum. Siapa tadi namanya? Pak Abdullah Sidik. Pak Abdullah Sidik. Kalau bisa tahu umurnya berapa nggak disebut ya? Pak Abdullah boleh dicet umurnya berapa? Oh, 38. 38 tahun ya. Itulah tadi yang dimaksud dengan gigi impaksi. Ya, gigi impaksi itu adalah gigi bungsu. Gigi bungsu yang terakhir tumbuh. Ya, saya menjelaskan sedikit tentang gigi impaksi dulu ya. Jadi gigi impaksi ini adalah gigi yang terakhir tumbuh. Untuk orang Eropa, gigi 8 ini sudah tidak ada. Jadi gigi hanya sampai ke 7. Kalau gigi bungsu ini namanya gigi 8 ya. Hanya sampai di gigi 7 dan dia rahangnya menyempit. Makanya profilnya orang Eropa juga dia beda dengan kita kan, dia mengecil dan dia jumlah giginya 7. Tidak ada masalah. Kemudian kalau kita tarik yang ke Afrika, itu gigi 8-nya ada. Tapi rahangnya masih besar. Jadi akhirnya juga dia tidak ada masalah. Untuk orang Asia, Indonesia, Cina, dan yang lain-lain itu, rahangnya sudah mulai mengecil, kita sudah cukup manis, tapi gigi itu masih ada. Nah, itulah yang menyebabkan banyak sekali giginya jadi bermasalah. Iya, gigi ini sebetulnya tumbuh itu umur usia 17 sampai 27 tahun. Nah, kok ini umur 38? Nah, ketika umur 38 tahun itu tidak bisa tumbuh normal, berarti giginya biasanya tumbuhnya miring. Kenapa miring? Karena rahangnya tidak cukup. Nah, situlah. Makanya akhirnya giginya miring sehingga diperlukan kebersihan yang ekstra. Termasuk tadi sikat giginya harus yang kecil dan menyentuh sampai belakang. Kemudian kalau saya juga saranin, ini juga yang menggunakan termasuk kalau saya saranin ke pasien ya, obat kumur. Kenapa? Hanya untuk ya supaya tidak mengumpul makanan dan sakit lah, intinya begitu. Terus bagaimana kalau sakit, apalagi udah sakit sampai ke kepala atau bengkak, harus dicabut. Cabutnya itu spesialis bedah mulut, Pak. Jadinya ya seperti itu ya. Begitu ya Pak Abdullah ya. Iya. Sampai gigi bengkak dan jebol, Bu, katanya. Iya. Oke, gimana Pak Abdullah? Oke ya? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Jebolnya sampai ke pipi apa gimana bengkaknya? Ya. Kan dia Pak Abdullah. Kecil ya. Kecil nih. Untuk ya termasuk kecil kan sebetulnya. Sementara jumlah giginya 8. Jadi gitulah kurang tempat sehingga menyebabkan giginya tumbuh miring atau malah tumbuh hanya sebagian. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak keluar Pak Abdullah. Diklik dulu audionya. Oke, coba dites Pak Abdullah. Halo, nyambung? Iya. Oh, berarti ini earphone-nya mungkin ya. Oke, silakan Pak Abdullah. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan saya Abdullah Sidik dari Lampung Tengah, Bu. Oh, Lampung lagi ya, keren. Lampung Tengah, alhamdulillah. Nah, itu mulai tumbuhnya itu tahun 2018, Bu. Umur berapa waktu itu? Waktu itu ya 36 ya. Iya. 36 dan itu sampai jebolnya ini di tahun 2000. Jebolnya ke pipi ya? Jebolnya ke pipi. Oke ya. Ya. Oke. 2020 ketemu Joypolin, alhamdulillah
umur pakai Joypolin. Yang Lumayan. keluar itu nanah sama darah waktu itu. Sambung dengan produk-produk Joybis lainnya, alhamdulillah ini rapat kembali. Oh ya. Namun gigi itu kan tidak saya copot, tumbuh cuman tidak sempurna. Nah, Ya, miring, tumbuh miring. kurang pede saat ini itu ya jadi kantong gusi kata Bu Bidan itu ya. Nah, itu menyebabkan napasnya segar banget, Bu. Iya. Iya itu. Oke. Nah, itu apakah perlu dicabut ya, Bu, atau kita rutin dirawat aja dengan Joypolin tentunya kan, dengan sikat gigi gitu ya. Ya. Jadi gini, kalau saya makanya kalau pasien ya, saya lihat dan saya tanya umurnya. Kalau dia umurnya 20 tahun gitu ya, saya cenderung untuk perawatan. Karena ada kemungkinan masih bisa tumbuh, kemudian posisinya juga kita lihat. Tapi kalau udah usia 38, saya sih kemungkinan besar itu posisinya memang salah. Jadi tumbuhnya itu miring. Kan belum pernah di ronsen kan? Nah, nanti kalau dari ronsen kelihatan itu tumbuhnya miring. Nah, itu akan menyebabkan bengkak yang sampai itu namanya abses submandibularis. Jadi jebol sampai ke pipi ya. Kalau misalnya Bapak mau perawatan kumur sih bisa, tapi itu tidak menyelesaikan masalah ya gitu. Kalau Bapak sudah kuat dalam arti mantap gitu, sebaiknya dicabut karena yang nyabut itu spesialis bedah mulut Bapak. Biasanya di RSUD ada. Oh iya, insya Allah. Ya, tapi kalau misalnya Bapak mau perawatan dulu, kadang kan orang nggak berani, ya udah perawatannya dimaksimalkan. Ya, alhamdulillah perawatannya lumayan ya. Kan Bu, kalau Joypolin ya 70 botol udah ini ya. Oh ya, bagus. Ya, makasih ya Pak Abdullah. Oke, makasih Pak Abdullah, makasih Bu Dokter. Oke, selanjutnya saya bacakan yang di chat ya Bu Dokter ya, kayaknya pada ngantri sebetulnya. Nah, ini dari Pak Yuda Basuki, ini bertanyanya gini Bu Dokter, apa ada penyakit gigi yang lebih parah yang ditemukan oleh Bu Dokter? Banyak ya? Banyak. Kemarin saya baru dapat ameloblastoma. Ameloblastoma itu apa? Tumor, jadi tumornya itu merusak rahang banget, Itu. Tapi dan itu tergantung ya, ada berapa gigi yang terkena. Kadang ada sampai reseksi mandibula. Banyak, kalau di RSUD banyak banget. Itu penyebabnya apa Bu Dokter kalau tumor kayak gitu? Kalau tumor itu tidak diketahui pasti ya, tapi dari gigi busuk juga bisa. Oh ya Allah, jadi teman-teman hati-hati gitu ya. Jadi perawatan gigi ini sangat penting banget ya, karena memang berawal dari gigi akhirnya bisa jadi kena tumor gitu ya, karena giginya busuk, tidak pernah dirawat, tidak pernah ke dokter gigi. Jangan-jangan di sini ada nih yang belum pernah ke dokter gigi. Adakah? Ayo ngaku. Selama hidup, selama ini apakah pernah teman-teman tidak ke dokter gigi? Ayo, ada yang ngaku gak nih? Ya, oke, baik. Oh, ini ada yang ngaku nih kayaknya nih. Oh, ini terima kasih Bu Dokter. Jadi benar sangat bagus dirawat. Ya, benar. Jadi memang harus dirawat ya Pak Basuki ya. Jangan nunggu sakit dulu nanti baru ke dokter gigi, tapi memang dirutinkan harus ke dokter gigi ya untuk perawatannya. Oke, sekarang ini pertanyaan untuk Bu Ertika nih, Bu Ertika ya. Oke, Bu Ertika, banyak teman-teman yang kulitnya gatal-gatal, walau sudah berkali-kali ke dokter kulit, apakah cukup untuk menggunakan Joypolin aja atau harus dengan menggunakan produk lain? Tadi mungkin nyambung ke presentasinya Bu Dokter ya, karena masalah gigi dan mulut kan ada ke kulit juga tuh. Nah, apakah cukup dengan Joypolin aja atau dengan produk yang lain, Bu Tika? Dipersilakan. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi untuk seperti yang tadi Dokter Rahma sudah jelaskan ya, Bapak Ibu ya, apabila ada masalah pada kulit, gatal-gatal, itu biasanya juga ada tanda-tanda dari kesehatan gigi. Biasanya kesehatan gigi ada masalah gitu ya. Nah, itu bisa dilihat itu yang menyebabkan infeksi pada kulit. Nah, Bapak Ibu bisa konsumsi rutin berkumur dengan Joypolin dan bisa ditambah dengan produk Joybis lainnya seperti mengkonsumsi Joy Propolis tentunya
pasti karena Joy Propolis ini juga sebagai antibakteri, antivirus alami yang mampu menangani masalah-masalah alergi, terus gatal-gatal pada kulit juga bisa terbantu dengan Joy Propolis. Juga jangan lupa untuk konsumsi Joy Cell 2 saset sebelum tidur itu bisa untuk membantu sebagai antiinflamasi atau anti peradangan pada kulit. Biasanya juga pada kulit yang gatal-gatal itu, memerah atau meradang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa konsumsi Joy Cell, lalu bisa konsumsi vitamin C. Vitamin C karena kebutuhan, vitamin C setiap harinya pasti dibutuhkan oleh kulit juga untuk membantu menjaga kulit kita tetap sehat, seperti itu Bu Kla. Oke, baik. Terima kasih Bu Ertika. Kita nyambung ya Bu Ertika ya. Iya. Ini ada beberapa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Nah ini, bentar. Banyak ini ya. Kami mau bertanya, aturan pakai untuk kumur Joy Pollins untuk anak-anak umur berapa, minimal dan maksimal? Jadi anak-anak umur berapa, minimal berapa kali kumur, dan maksimal berapa kali Bu Ertika? Nah, Dari Kak iya. Reno. Untuk, anak-anak kita bisa, yang tadi saya jelaskan sudah berkumur itu bisa, 3 kali sehari, minimal itu, minimal 2 kali sehari, untuk maksimal bisa, 3 kali sampai 4 kali sehari gitu. Jadi untuk anak-anak yang sudah bisa berkumur ya, jadi, saran saya sih setelah berkumur jangan ditelan Bapak Ibu, jadi lebih baik dibuang karena itu kan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam mulut kita itu mengandung bakteri-bakteri jahat ya. Jadi setelah kita berkumur, kotorannya terangkat, lalu itu langsung dibuang gitu. Untuk anak-anak bagus, setelah makan dan sebelum tidur juga harus dibiasakan berkumur dengan Joy Pollins agar gigi dan mulut tetap sehat gitu. Oke, baik. Begitu ya Ibu. Oke, lanjut ke Pak Agus Efrianda, Bu Ertika. Mau tanya sama Bu Ertika, kandungan apa di dalam Joy Pollins yang bisa membuat sisa akar gigi kok bisa keluar sendiri? Jadi gigi keropos itu jadi tinggal akarnya, gigi keropos bisa memang diperbaiki gitu loh. Oh, biasanya, Alhamdulillah, mohon maaf. biasanya untuk Pak Agus ya, biasanya itu, seperti yang tadi dokter sudah jelaskan juga, itu, ada pH asam dan pH basa dari, air liur kita. Nah, itu biasanya pH asam itu yang membuat, gigi kita itu jadi keropos, biasanya itu. Nah, kalau untuk kandungan-kandungan yang ada di dalam Joy Pollins seperti propolis, sebagai antibakteri, antivirus, kalau green tea itu sebagai pereda peradangan pada gusi. Nah, kalau untuk ginseng itu, fungsinya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut dan gigi kita, seperti itu, Bu. Iya, berarti memang kandungan-kandungan yang ada di Joy Pollins ini alami dan sangat bermanfaat untuk kesehatan gigi ya, Bu Ertika ya? Iya, betul sekali, Oke. Bu, Kak. Oke, baik. Nah, di sini ada lagi nih dari Bu Intias ya, bertanya sama Bu Ertika lagi nih, diborong nih Bu Ertika ya. Nah, bertanya untuk Bu Ertika dan Bu Rahma, apakah penderita THT bisa terbantu sembuh dengan terapi Joy Pollins? Oke, dipersilakan Bu Ertika. Ya, kalau menurut saya karena ini udah masalah THT ya, perlu untuk, konsultasi ke dokter gitu. Itu masalahnya seperti apa, diagnosanya seperti apa, tapi untuk, mencegah, untuk membantu perawatannya, agar tidak adanya infeksi atau penderita, tidak ada masalah pada THT kita. Nah itu, dapat berkumur dengan Joy Pollins, bisa konsumsi Joy Propolis setiap harinya, untuk penderita THT juga bisa konsumsi Joy Propolis sebagai antibakteri, antivirus, lalu juga bisa, konsumsi vitamin-vitamin kita pastinya, ada vitamin D, vitamin C, dan omega 3 gitu. Tapi kalau untuk, penyakit THT yang sudah memang, bermasalah sangat besar ya, itu harus, dikonsultasikan dengan dokter. Diagnosanya apa, masalah di mana. Nah, produk kita ini produk herbal sebagai pengobatan pendamping untuk mengatasi masalah-masalah penyakit tersebut, gitu, Bu Kla. Oke, baik. Nah, kalau Bu Dokter sendiri menanggapi, penyakit THT ini sebagai dokter gigi ini gimana Bu Dokter? Iya,
Kalau berdasarkan pengalaman saya sih, dokter THT sering banget merujuk ke kita ya. Jadi biasanya nggak hanya sinusitis, tapi juga telinga juga. Biasanya kalau dia sudah berusaha ngobatin dan nggak sembuh, dia lempar ke kita, kemudian biasanya oleh dokter gigi di ronsen, ya kan, di ronsen. Karena pengen tahu ada apa sih sebetulnya. Biasanya kalau nanti klop tuh antara ronsen dengan sinusitis. Misalnya di ronsen ditemukan nih ada lubang di sisi kanan, dia sinusitisnya kanan. Biasanya klop gitu ya. Oh berarti gigi itu penyebabnya gitu. Kalau misalnya giginya nggak berlubang, biasanya gigi bungsunya yang jadi penyebab yang tadi gigi impaksi. Jadi misalnya nggak ada lubang, berarti kemungkinan gigi bungsunya. Kalau tidak ada lubang di situ, jadi sebaiknya boleh dengan yang seperti Bu Ertika bilang ya, dengan perawatan yang maksimal itu bisa. Tapi kalau memang ada lubang di situ sebagai vokal infeksi, lubangnya ditutup dulu. Biasanya kita kolaborasi ya dengan dokter THT seperti itu. Oh, berarti kayak soulmate gitu ya, Bu Dokter ya, saling keterkaitan. Iya, dokter gigi banyak dapat rujukan dari dokter-dokter yang lain biasanya. Oh, nggak hanya THT ya, Dok ya. Jadi sakit ini ya ternyata suruh ke dokter gigi dulu gitu ya, Bu Dokter ya. Jantung, kulit yang sering itu ya, Oh jantung. ya Allah. Jadi teman-teman yang hadir di sini tuh sudah dijelaskan sama Bu Dokter kan. Dokter jantung, dokter kulit tuh sering suruh kerujuknya ke dokter gigi. Jadi jangan remehkan masalah gigi dan mulut teman-teman semua yang hadir di sini ya. Pastikan perawatannya oke, biar nggak lari ke jantung gitu ya. Ngeri kalau udah jantung ya, Bu Dokter ya. Iya. Ini jantung. Tapi appreciate buat itu ya, buat Bu Alma tadi ya. Saya bilang appreciate ya. Untuk yang diabetes menggunakan polisilen itu benar itu bagus ya. Berarti bisa di sosialisasikan lebih itu gitu. Karena dokter gigi sendiri suka bingung itu gimana ya bingung gitu, ya, Dokter apa ya. gitu. Ya insya Allah ini solusi bagi teman-teman semua yang ada di sini ya. Oke, mungkin saya bacakan lagi beberapa lagi ya Dok ya, karena ini banyak banget. Tapi maaf teman-teman kalau tidak semua saya bacakan ya. Mungkin dua lagi lah saya bacakan ya. Oke, ini dari Pak Hari ya, Pak Hari. Tanya Bu Dokter, sikat gigi rutin, kumur Joy Pollins rutin, tapi kalau makan makanan yang agak keras bisa menimbulkan gusi bengkak bila terkena gusi. Adakah pemicu lain? Seperti itu. Oke, boleh Bu Dokter dijawab pertanyaannya. Kayaknya perlu konsultasi ini kayaknya biar tahu gitu. Oh, oke. Jadi harus dilihat dulu gitu ya kenapa ya, maksudnya saya harus tahu misalnya dia tadi katanya makan keras ya. Iya. Ada lubang nggak di situ? Oh, gimana Pak Hari? Apakah masih di sini? Halo Pak Hari. Pak Hari masih di sini kah? Pak Haryanto? Oke, berarti tidak bisa mungkin. Tapi mungkin saya jawab singkatnya gini ya Bu ya. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita dipakai makan sakit ya, kalau gigi dipakai makan sakit dan tidak ada lubang ya, itu biasanya penyebabnya adalah dari periodontitis. Periodontitis itu apa? Radang gusi. Radang gusi itu apa? Mungkin penggunaan dari tusuk gigi yang menyebabkan kerusakan pada puncak tulang alveolarnya itu sehingga mengumpullah bakteri di situ. Itu yang menyebabkan kan gusinya turun. Itu yang bikin sakit kalau kena makan sakit. Nah biasanya sih dengan dibersihkan, kemudian dikasih analgetik atau anti radang sedikit, biasanya sembuh kalau nggak ada lubang. Oke, baik. Terima kasih. Tambah lagi polisilen tadi ya, Joy Pollins ya. Joy Pollins. Oke, kalau untuk Bu Ertika mungkin ada produk lain nggak Bu Ertika selain Joy Pollins biar gusinya tidak bengkak? Yang tadi sudah saya jelaskan paling di konsumsi rutin Joy Propolis Ibu, karena Joy Propolis banyak sekali manfaatnya ya kan. Dari propolis itu bisa sebagai antibakteri, menghilangkan bakteri-bakteri, anti peradangan gitu. Dan juga konsumsi Joy Cell. Tentunya karena di situ sebagai antioksidan, sebagai anti peradangan juga gitu, anti inflamasi yang biasanya pada bengkak-bengkak, gusi berdarah, bengkak. Nah, itu bagus sekali untuk konsumsi Joy Cell dan Joy Propolis setiap harinya. Tuh. Oke, the last question ya. Ini pertanyaan yang terakhir untuk Bu Dokter. Bu Dokter, apa sisa-sisa gigi yang rusak dan belum dicabut apa bisa mempengaruhi gigi yang masih sehat? Ini ya,
Jadi sangat banget ya. Jadi kalau kita biarkan gigi berlubang, itu akan menyebabkan gigi itu akan menular ke sebelahnya, cepet banget itu. Jadi dari satu menular sebelahnya, menular ke sebelahnya, menular ke sebelahnya. Tapi biasanya kalau sudah tinggal sisa akar ya, kalau tinggal sisa akar sih biasanya hanya vokal infeksi, misalnya dibawa pembuluh darah ke jantung, kemudian ke kulit, kemana itu biasanya sisa-sisa akar seperti itu. Tapi kalau lubang biasanya merembet ya. Berarti memang harus segera ditanganin ya, Bu Ya, Dokter ya, begitu, jangan Bang, sebaiknya. dibiarkan gitu ya. Oke, akhirnya waktu yang memisahkan kita sebetulnya masih banyak sekali nih teman-teman yang mau bertanya, tetapi kasihan ya Bu Dokter kan juga harus beristirahat, Bu Ertikanya juga ya. Mungkin nanti kita akan membuat sesi-sesi berikutnya yang insya Allah kita akan ketemu lagi gitu ya di webinar berikutnya, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa hadir di acara berikutnya ya teman-teman semua. Didoakan saja semoga dua pembicara spesial kita ini selalu sehat dan bisa ketemu kita lagi nantinya. Amin. Oke, terima kasih Bu Dokter Rahma, terima kasih Ibu Ertika atas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.